Selamat siang adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk beribadah belum? Yuk kita siap-siap. Kita duduk yang baik, kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Cici ajak adik-adik untuk mulai bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengangkat pujian. Bapakku datang padamu. Kita mau angkat pujian ini sekali. Bapakku datang. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh beribadah. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh datang bersekutu, beribadah. Walaupun tidak secara langsung, walaupun kami di rumah kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa kami, sehingga ibadah kami, puji-pujian kami, persembahan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, halo adik-adik, apa kabar semua adik-adik? Puji Tuhan, baik ya. Nah, Cici mau ajak adik-adik, Cici mau ajarkan satu buah lagu yang mengatakan supaya kita memuji Tuhan yang sudah menciptakan dunia yang begitu indah ini. Nah, kalau adik-adik mungkin susah, boleh minta tolong mama papa atau cici koko yang lagi nemenin adik-adik untuk boleh belajar lagu ini ya. Kita mau belajar lagu ini sama-sama, oke? Nama lagunya Matahari Bersinar Terang. Kita coba nyanyi sama-sama ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harusnya membakar bunga di taman, semua mengajak kita
kita berkata, mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan. Sekali lagi, matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak berbunga di taman. Semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Wah, gimana adik-adik? Sudah bisa? Good, sudah bisa ya, hebat sekali. Ayo kita nyanyi lagu ini 2 kali lagi ya adik-adik. Yuk kita nyanyi lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak berbunga di taman. Semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Sekali lagi, matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak berbunga di taman. Semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh minta tolong mama papanya untuk boleh mengirimkan persembahan ke nomor yang di sini nih. Nah, tapi kalau mama papa nggak bisa gimana? Adik-adik bisa simpan persembahannya di dalam amplop. Nanti ketika kita sudah berkumpul bersama-sama di gereja, boleh adik-adik bawa persembahannya, oke? Nah, kita mau sambil mengangkat pujian. Burung pipit yang kecil dikasih hidup. Burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami lewat kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan. Walaupun persembahan kami ini tidak sebanding dengan yang Tuhan berikan, tetapi ya Tuhan, Tuhan boleh pakai persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Cici mau memberikan pengumuman. Adik-adik dengarkan yang baik ya. Minggu depan kita akan kembali lagi beribadah. Di mana? Masih lewat YouTube. Nanti Cici Koko akan kirimkan linknya di grup sekolah minggu dan adik-adik bisa kembali lagi beribadah bersama-sama lewat YouTube. Jam berapa? Jam 1 siang. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau mengangkat pujian. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku,
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh ingat terus akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang salah satu mukjizat yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Nah, pada waktu itu, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus ini sering sekali mengajar firman Tuhan. Tuhan Yesus ini juga sering sekali melakukan mukjizat. Contohnya, misalnya orang yang buta tidak bisa melihat, Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Dia bisa lihat kembali. Terus misalnya ada orang yang tidak bisa berjalan, kakinya tidak bisa bergerak, Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Tuhan Yesus bisa buat bergerak lagi. Nah, karena Tuhan Yesus sering mengajar firman Tuhan dan juga sering melakukan mukjizat, banyak sekali orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan. Banyak sekali orang-orang yang mau melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak sekali juga orang-orang yang mau minta tolong disembuhkan. Jadi ada banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pada satu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini ingin istirahat, ingin cari tempat yang sepi. Mereka pergi ke satu tempat yang sepi, tidak ada orangnya, tempatnya sepi, sehingga mereka bisa istirahat. Nah, tapi ternyata ketika mereka sampai, orang-orang banyak mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Mereka mengikuti Yesus ke tempat yang sepi itu. Nah, waktu itu ketika mereka sampai di tempat yang sepi, langitnya sudah mulai mau gelap. Langitnya sudah mau gelap, berarti tandanya sudah mau malam. Sudah waktunya mau istirahat. Nah, tapi waktu itu orang-orang itu mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Kalau sudah waktunya gelap, sudah waktunya bobo istirahat, orang-orang itu gimana dong? Nah, makanya murid-murid Yesus datang kepada Yesus, bilang kepada Yesus, "Guru, tolong dong kasih tahu orang-orang itu supaya mereka mendingan pergi cari tempat di mana mereka bisa beli makanan, cari tempat di mana mereka bisa bubuk, bisa istirahat, karena di sini tempatnya sepi, tidak ada yang jual makanan, tidak ada tempat untuk bobo di sini, tidak ada rumah untuk bobo di sini. Terus mereka ini ada banyak sekali. Mendingan guru suruh mereka pergi cari makanan dan juga tempat untuk istirahat." Tetapi Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, "Gak usah disuruh pergi, jangan disuruh pergi." Tuhan Yesus peduli terhadap orang-orang banyak itu. Maka Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, "Kalian harus kasih makan orang-orang itu." Orang yang datang itu, orang-orang yang mengikuti Yesus itu ada banyak sekali. Ada banyak sekali loh adik-adik. Alkitab bilang bahwa ada 5.000 laki-laki yang mengikuti Yesus. Ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuannya, belum termasuk anak-anaknya,
Baru laki-lakinya saja sudah ada 5.000. Tadi Yesus suruh kasih makan 5.000 orang itu. Murid-muridnya bingung gimana caranya kasih makan 5.000 orang itu. Kan ini tempat yang sepi, tidak ada yang jual makanan. Gimana caranya kasih orang-orang ini, 5.000 orang ini makan? Bagaimana caranya? Yesus ini peduli terhadap orang-orang itu. Yesus tidak usir mereka semua pergi. Yesus tidak biarkan mereka semua kelaparan atau capek. Tapi Yesus menyuruh murid-muridnya memberi mereka makan. Tapi murid-muridnya bingung gimana ya caranya ya. Nah, lalu Yesus bilang ke murid-muridnya, supaya murid-muridnya coba kalian cek, coba kalian cari, ada gak makanan di sini? Ada gak yang bawa makanan di antara orang-orang ini nih? Lalu murid-muridnya pergi cari. Kamu punya sisa makanan apa sini? Coba kumpulin. Wah, sudah habis ya? Kamu punya makanan apa? Kamu punya makanan apa sini? Ternyata ada satu anak yang membawa bekal, yang membawa makanan. Coba kita lihat yuk, anak ini bawa makanan apa ya? Coba kita lihat ya. Tuh, terlihat tidak adik-adik? Ada makanan apa ini? Ada ikan dan juga roti. Ada berapa ya? Coba kita hitung ya. Kita hitung rotinya dulu. Ada 1, ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada 4, dan juga ada 5. Ada berapa? Coba kita hitung sekali lagi. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada 5 roti. Anak kecil ini membawa 5 roti. Masih ada lagi isinya tadi. Coba kita lihat lagi. Ada apa ini? Apa ini? Iya, ada ikan. Anak ini bawa ikan. Ada berapa ikannya? Ada 1 dan 2. Isinya apa tadi? Isinya 5 roti dan juga 2 ikan. Nah, 5 roti dan 2 ikan. Hanya ada makanan itu saja. Gimana caranya kasih 5.000 orang ini makan ya? Bagaimana caranya ya adik-adik? Bisa gak kasih 5.000 orang makan di rumah adik-adik dengan 5 roti dan 2 ikan saja? Pasti tidak bisa. 5 roti dan 2 ikan saja pasti untuk satu rumah saja kurang. Bagaimana caranya untuk 5.000 orang ini? Tuhan Yesus mengambil makanan ini lalu mengangkatnya ke atas. Tuhan Yesus berdoa memberkati makanan ini. Tuhan Yesus kemudian membagi-bagikan, nih ambil nih, bagi-bagiin ke murid-muridnya. Nih, kamu ambil supaya murid-muridnya bagikan kepada orang-orang banyak itu. Kemudian ketika murid-muridnya bagikan, wah, semuanya dapat makan loh. Semuanya kebagian loh. Bahkan mereka semua makan sampai kenyang. Tadi makanan anak itu ada apa? Ada 5 roti dan juga 2 ikan. Tetapi 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang sampai kenyang. Nah, kemudian setelah semua orang kenyang, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya supaya murid-muridnya kumpulin sisanya, supaya murid-muridnya ambil lagi sisanya, taruh di dalam keranjang. Kemudian murid-muridnya pergi keliling, ambil sisanya, lalu ditaruh di dalam keranjang. Apa yang terjadi? Bukan hanya sampai kenyang saja mereka makan, bahkan sampai ada sisa loh.
sisanya ada 12 keranjang. 12 itu berapa ya, Ci? Coba kita hitung sama-sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 keranjang itu penuh semuanya. Wah, ternyata sisanya ada 12 keranjang penuh roti dan ikan. Coba, kalau keranjang Cici ada 12 tidak ya? Cuma 1 masih yang tadi loh. Tapi Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan apa tadi? 5 roti dan 2 ikan saja. Bahkan sisa 12 keranjang. Wah, hebat tidak Tuhan Yesus? Hebat. Bagaimana caranya Tuhan Yesus melakukan itu? Kok Cici nggak bisa ya? Kok keranjang Cici masih ada 1 saja ya? Kok sisa keranjang yang mereka kumpulkan ada 12 ya? Kok 5.000 orang bisa makan sampai kenyang ya? Padahal cuma 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana caranya Tuhan Yesus melakukan itu? Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan kita hebat, Dia punya kuasa, Dia bisa melakukan segala sesuatu. Nah, karena Tuhan Yesus peduli terhadap 5.000 orang itu, Tuhan Yesus tidak mau biarin 5.000 orang itu kelaparan, capek, buku gitu. Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus mengasihi. Nah, Tuhan Yesus memakai kuasanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus peduli terhadap 5.000 orang itu. Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus hanya peduli terhadap 5.000 orang itu saja? Apakah Tuhan Yesus hanya mau mengasihi 5.000 orang itu saja? Apakah Tuhan Yesus hanya mau memakai kuasanya karena Tuhan Yesus peduli terhadap 5.000 orang itu saja? Apakah Tuhan Yesus tidak peduli terhadap orang lain? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus juga peduli terhadap adik-adik semua, terhadap Cici, terhadap kita semua, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kita kan tidak pernah lihat Tuhan Yesus. Kita kan belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus peduli terhadap kita? Dari mana? Buktinya, Ci, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita. Mana buktinya, Ci? Coba adik-adik lihat di rumah adik-adik, coba tengok sana, tengok sana. Masih ada mama papa? Masih ada cici koko? Masih ada nenek atau kakek, om tante, atau siapapun keluarga adik-adik yang merawat adik-adik? Masih ada orang yang menjaga adik-adik? Masih ada makanan di rumah? Adik-adik masih bisa makan? Masih ada orang yang memberikan makanan kepada adik-adik? Masih. Segala kebutuhan adik-adik masih dicukupi Tuhan. Segala kebutuhan adik-adik masih Tuhan berikan. Masih ada mama papa, masih ada rumah tempat tinggal, masih ada makanan. Itu salah satu contoh, salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus peduli terhadap adik-adik. Tuhan Yesus masih memberikan itu semua kepada adik-adik. Kalau misalnya tidak ada mama papa, tidak ada keluarga lagi, tidak ada rumah, tidak ada makanan, bagaimana jadinya kita? Nah,
itu juga salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus sangat sayang terhadap adik-adik. Tuhan Yesus sangat peduli kepada adik-adik lewat segala hal yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu ya. Kita mau nyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Yuk kita nyanyi sama-sama. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, adik-adik harus selalu ingat, Tuhan Yesus tidak hanya peduli kepada 5.000 orang tadi. Tuhan Yesus juga peduli kepada kita semua. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Adik-adik harus selalu ingat itu ya. Yuk mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kami yang berkuasa, yang bisa melakukan segala sesuatu, sangat peduli, sangat mengasihi kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami, untuk segala hal yang Tuhan berikan sebagai bukti bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa Tuhan menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa selalu mengingat bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa, bahwa kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Ajar kami supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.